Selamat pagi, dulur pemilih Kabupaten Blitar. Selamat jumpa lagi dengan kami, KPU Kabupaten Blitar. Pagi ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Pagi ini akan dikupas oleh Bu Nikmatus Solikah, anggota KPU Kabupaten Blitar. Selamat pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi. Perlu kita ketahui Bu Nikmah ini menjadi anggota KPU Kabupaten Blitar sudah sangat lama dan beliau sangat pakar di bagian teknis penyelenggara pemilu. Bagaimana persiapan pemilu di tahun 2024, Bu? Mengingat pemilu 2019 kemarin, mungkin sedikit cerita pemilu 2019 kemarin, Bu, sebelum ke 2024. Ya, saya ucapkan selamat pagi Sobat Dulur Pemilih Kabupaten Blitar. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, rutinitas kita untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai warga negara maupun selaku pribadi. Sobat Pemilih Dulur Kabupaten Blitar, kita mengingat kembali atau mereview kembali pemilu tahun 2019 kemarin dengan segala keruwetan dan keributannya. Alhamdulillah bisa kita lewati semuanya dengan baik, tidak hanya bagi penyelenggaranya tapi juga bagi pemilihnya, di mana pemilih datang ke TPS dengan 5 surat suara sekaligus, yaitu Presiden, Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, di DPRD Kabupaten Kota pun kita masih terbagi menjadi 6 dapil. Nah, ini benar-benar sesuatu yang luar biasa di tahun 2019 kemarin. Nah, untuk nanti ke depan tahun 2024 KPU RI ya ini selaku pengambil kebijakan, dan kita ini KPU Kabupaten Kota melaksanakan sesuai dengan regulasi dan juga kebijakan dari pimpinan kita. Ini juga berikhtiar bagaimana menyiapkan nanti penyelenggaraan pemilu atau pemilihan umum tahun 2024 ini dengan lebih baik lagi dengan mengevaluasi pemilu yang sudah kita laksanakan bersama di tahun 2019 kemarin. Kita mengetahui bersama dalam pemilu tahun 2019 kemarin tidak hanya 5 surat suara yang menjadi PR kita ya dengan segala keribetannya, di mana di sana banyak penyelenggara kita, yaitu badan eto kita yang ada yang meninggal, ada yang mengalami kecelakaan kerja di sana, ada yang berat dan ada yang ringan. Nah, dari situ KPU RI selaku penyelenggara ya untuk mengambil kebijakan ini mengevaluasi, kita semuanya mengevaluasi bagaimana penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti ini lebih baik lagi untuk meminimalisir resiko. Nah, itu. Terus juga selain itu juga angka kesalahan dalam pemberian suara di TPS dari pemilih ini juga masih banyak mengalami kesalahan gitu ya, masih banyak kesalahan dalam proses pemberian suara. Maka dari itu KPU RI berikhtiar untuk menyederhanakan surat suara dalam pemilu tahun 2024 nanti dengan menyelenggarakan beberapa simulasi. Nah, simulasinya ada yang menggunakan 3 surat suara, ada yang menggunakan 2 surat suara, dan ada yang menggunakan 1 surat suara. Untuk pemilu 2019 kemarin, tingkat kesulitan baik pemilih maupun penyelenggara sangat dirasakan oleh semuanya, Bu. Apa langkah-langkah KPU untuk mempermudah dalam memahami bagi pemilih terutama yang sudah lanjut usia dengan banyak pemilih? Kalau tidak salah kemarin ada 5 surat suara, Bu, ya, di pemilu 2019. Apa langkah-langkah KPU untuk memudahkan pemahaman pemilih dalam persiapan pemilu 2024? Ya, jadi kalau di 2019 kemarin ini tidak hanya penyelenggaranya, juga pemilihnya juga mengalami kesulitan dalam memberikan suara. Meskipun alhamdulillah di Kabupaten Blitar kita sukses menyelenggarakannya ya. Jadi untuk pemilih ini karena ada 5 surat suara, jadi mereka tidak hanya menghafalkan warnanya, di mana warna merah untuk surat suara Presiden, Wakil Presiden, warna biru untuk DPD RI, warna kuning untuk DPR RI, dan seterusnya itu ya. Jadi tidak hanya ribet dengan warna, tetapi juga ketika membuka surat suara yang sangat lebar gitu ya. Pemilih ini juga khususnya untuk DPR ya, untuk pemilihan legislatif ini harus menghafalkan nomor urut partai politiknya dan juga nama dan nomor urut caleg yang akan dipilih. Nah, itu. Makanya dari situ begitu juga penyelenggaranya. Ketika melakukan penghitungan suara dan rekapitulasi,
formulirnya menjadi tidak sederhana karena ada 5 surat suara tadi gitu ya, menjadi tidak sederhana. Nah dari situlah ikhtiarnya dari KPU RI ini sedang dilakukan simulasi. Nah ini dengan penyederhanaan surat suara tersebut, termasuk penyederhanaan formulir yang akan digunakan penyelenggaraan nanti pada pemilu tahun 2024. Ya, sebelum ke simulasi Bu, di proses penyelenggaraan pemilu 2019 kemarin begitu rumitnya terkait dengan pemungutan suara. Seberapa yakin Bu Nikmah dalam persiapan pemilu 2024 dipahami dan begitu mudah dipahami oleh pemilih? Jadi kalau mau mereview tahun 2019 kemarin gitu ya, alhamdulillah di Kabupaten Blitar ini tidak ada gugatan. Artinya memang keberhasilan KPU ya ini sebagai penyelenggara kemarin, tidak ada gugatan, dari inti dari penyelenggaraan di situ. Yang kedua juga angka partisipasi yang sangat tinggi sebanyak 82% gitu ya, melebihi target nasional yang sebesar 77,5%. Selanjutnya angka kesalahannya juga tidak terlalu tinggi di Kabupaten Blitar, sehingga dari beberapa hal yang melatar belakang itu sebenarnya di Kabupaten Blitar kemarin kita selaku penyelenggara ini memang benar-benar sangat intens melakukan pendidikan pemilih ya, pendidikan pemilih ke beberapa segmen sekalipun. Nah, meskipun nanti di 2024 kita akan melakukan hal yang sama, harapannya seperti itu. Namun evaluasi secara nasional kita tidak bisa hanya berpacu di Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Blitar mungkin tidak ada masalah, tetapi secara nasional kita juga harus bersama-sama mengevaluasi. Dari evaluasi yang saya sebutkan tadi, KPU RI membuat terobosan-terobosan. Harapannya nanti lebih sederhana bagi pemilih dan juga lebih sederhana bagi penyelenggara, sehingga meminimkan angka ini ya, kecelakaan kerja pada saat penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Sobat Dulur pemilih KPU Kabupaten Blitar yang kita banggakan, itu tadi evaluasi pemilu 2019. Sebelum ke pemilu, persiapan pemilu 2024 bisa ditampilkan Bu simulasi persiapan penyederhanaan konsep KPU dalam memudahkan pemahaman di pemilu 2024. Konsep surat-suratnya bagaimana, desainnya bagaimana, dan persiapan KPU sendiri bagaimana? Sobat Dulur pemilih Kabupaten Blitar, jadi sampai hari ini KPU RI ya ini sudah menyelenggarakan 2 kali simulasi untuk desain surat suara, khusus untuk desain surat suara pemilu tahun 2024. Sudah 2 kali ya Bu? 2 kali ya. Yang pertama dilakukan di Bali ya, di Pulau Bali. Di Pulau Bali ini penyelenggaranya KPU RI? Ya, penyelenggaranya KPU RI. Sementara KPU Kabupaten hanya menjadi peserta yang menonton dulu gitu ya. Nah, di KPU RI ini dalam simulasinya, yang pertama di Pulau Bali ini simulasinya dengan surat suara, desain 3 surat suara. Surat suara yang pertama surat suara presiden, wakil presiden, dan juga dengan langsung DPR RI. Surat suara yang kedua untuk DPD RI, surat suara yang ketiga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Sementara untuk simulasi yang kedua ini di Sulawesi Utara, ini ada 2 desain surat suara, yaitu 3 surat suara dan juga 2 surat suara. Hanya ada perbedaan untuk simulasi di Pulau Bali dan Sulut ini ya, perbedaannya untuk desain DPR RI dan DPRD provinsi dalam 1 surat suara. Kalau yang simulasi di Pulau Bali ini DPR RI-nya di atas, DPRD provinsinya di atas, DPRD kabupatennya di bawah. Sementara yang untuk Sulut ya ini berjajar gitu ya, artinya berjajaran untuk nama-nama parpol dan juga nama calegnya. Nah ini ada perbedaan, dan nanti KPU RI akan mengevaluasi dari hasil simulasi ini desain seperti apa yang paling ideal, yang paling mudah dilakukan dan mungkin lebih kecil atau minim resiko untuk dilakukan nanti atau digunakan pada saat pemilu tahun 2024. Mungkin seperti itu ya untuk perbedaan 2 simulasi itu. Berarti desainnya belum final Bu ya? Ya, sampai hari ini belum final dan masih dilakukan beberapa simulasi ya, mungkin bila perlu nanti di Kabupaten Blitar juga dilaksanakan simulasi. Nah ini mudah-mudahan Bu. Ya, mudah-mudahan sehingga nanti sobat pemilih di Kabupaten Blitar ini juga bisa merasakan kira-kira desain surat suara mana yang paling ideal gitu ya, yang paling ideal, yang memang praktis, mudah, dan juga baik buat pemilih maupun buat penyelenggaranya.
Kalau Ibu, kalau pemilu 2019 kemarin itu kan dalam sosialisasi KPU kan menerangkan warna dalam pojok surat suara itu ada warna hijau, ada warna merah. Di pemilu 2024 tidak berpengaruh ke warna ya? Ya. Identitas khususnya lebih ke isinya, lebih ke isinya. Meskipun warna juga tetap berpengaruh gitu ya. Meskipun sampai hari ini juga belum disepakati warna merah ini untuk presiden atau yang biru untuk DPD juga belum. Artinya nanti masih tetap dan jumlahnya tidak terlalu banyak seperti kemarin. Tidak terlalu banyak seperti kemarin, sehingga nanti kita menunggu juga hasil finalnya dari beberapa simulasi nanti KPU RI menggunakan desain seperti apa. Nah itu. Sobat Dulur Pemilih, itulah tadi penjelasan dari Bu Nikmah. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan beberapa simulasi yang sudah dilaksanakan oleh KPU RI, baik di simulasi yang pertama maupun yang kedua, dan akan dipaparkan oleh Bu Nikmah terkait dengan persiapan penyederhanaan surat suara di pemilu 2024. Sobat Dulur Pemilih, mari kita ikuti simulasi yang dipaparkan oleh Bu Nikmah. Oke, Sobat Pemilih Dulur Kabupaten Blitar, ini beberapa desain surat suara yang sebenarnya nanti publik juga boleh memberikan masukan kepada KPU RI kaitannya sama beberapa desain surat suara yang nanti dipakai dalam pemilu tahun 2024. Nah, untuk simulasi di Pulau Bali kemarin, ini kan ada 3 surat suara dan 1 surat suara. Jadi ada TPS 1, ini simulasi untuk 3 surat suara, TPS 2, ini untuk simulasi 1 surat suara. Untuk yang simulasi 2 surat suara, untuk simulasi yang 3 surat suara di Pulau Bali, ini seperti ini desainnya. Jadi untuk surat suara yang pertama seperti ini. Jadi yang bagian atas ini adalah untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mungkin bisa ditampilkan yang tengah. Nah, ini untuk surat suara, desain surat suara yang pertama, yaitu yang atas ini untuk pasangan calon presiden wakil presiden, yang bawahnya adalah untuk calon anggota DPR RI, di mana di situ ada nomor urut partai politik, nama partai politik, dan juga nama-nama calon anggota legislatif yang dipilih untuk surat suara yang pertama. Lanjut untuk surat suara yang kedua. Untuk ini calon DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Nah, ini DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Yang ini bentuknya berdampingan ya. Ini bentuknya berdampingan. Jadi yang warna biru ini untuk DPRD provinsi, yang warna hijau ini untuk DPRD kabupaten. Ibu, ini berarti dalam satu partai? Dalam satu partai. Nah, ini partai yang sama, nomor 1 berarti partai nomor urut 1. Di situ ada lambang partai politik. Di bawahnya adalah nama-nama caleg. Yang di bawahnya warna biru berarti nama caleg DPRD provinsi. Yang warna hijau berarti nama-nama caleg DPRD kabupaten kota sesuai dengan dapilnya masing-masing. Nah, ini nanti jumlahnya sejumlah partai politik peserta pemilu. Nah, seperti itu. Itu untuk desain surat suara yang kedua. Lanjut. Yang ini adalah sama seperti pemilu tahun 2019 untuk calon anggota DPD RI. Nah, ini sama, nanti boleh memilih nomor urut calon, boleh fotonya, boleh namanya. Sama persis seperti tahun 2019 kemarin. Ini untuk simulasi yang menggunakan 3 surat suara untuk TPS 1 di Pulau Bali kemarin. Nah, ini mungkin untuk TPS 1 mungkin bisa ditampilkan untuk yang TPS kedua. Ini ada 1 surat suara. Nah, model 1 surat suara. Nah, ini lebih sederhana juga. Di mana yang A ini adalah untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, di bawahnya itu partai pengusungnya tentu saja. Untuk yang B ini adalah DPR RI. Nah, sobat pemilih nanti nyoblosnya 2 kali untuk yang B. Nyoblos yang pertama adalah partainya atau partai peserta pemilu tahun 2024. Yang sebelahnya adalah nomor urut calegnya. Nah, nanti nomor urut calegnya dilihat di mana? Nomor urut calegnya ini bedanya sama yang desain 3 surat suara. Kalau yang desain 3 surat suara, DCT-nya atau daftar calon tetapnya ini ditempel di luar TPS. Sementara untuk yang 1 surat suara ini, DCT-nya atau daftar calon tetapnya ditempel di bilik suara.
Jadi nanti sobat pemilih silakan melihat di bilik di bilik pemberian suara itu, yaitu DCT-nya. Kira-kira nomor urut caleg nomor 1 dari partai nomor 1, nomor urut satunya siapa? Partai nomor 2, nomor urut satunya siapa, dan seterusnya. Silahkan memilih sesuai dengan pilihan dari sobat pemilih. Sementara yang C, ini sama persis dengan pemilu tahun 2019, di mana di situ ada nomor urut, ada gambar, ada nama, di situ calon anggota DPD RI. Sementara yang D, ini sama cara pilihnya dengan yang B tadi, itu untuk anggota DPRD provinsi. Yang E untuk calon anggota DPRD kabupaten kota. Sama cara memilihnya, memilih partainya, setelah itu memilih nomor urut calegnya. Dan nama-nama calegnya ini ada di bilik suara yang sudah disediakan oleh KPU. Nah, seperti itu. Ini yang membedakan. Jadi yang membedakan 1 surat suara dengan yang membedakan 3 surat suara, posisi DCT. Untuk 1 surat suara, DCT-nya semuanya ada di bilik suara. Kalau pakai kerangka ini berarti KPU harus semakin sering dalam sosialisasi, Bu, ya? Betul. Karena nanti dalam proses penghitungan berarti pemilih akan mencoblos banyak sekali pilihan. Ya, betul. Jadi dalam 1 surat suara nanti ini banyak, nanti harus pemberian suaranya lebih banyak lagi daripada yang kemarin yang 5 surat suara. Nah, itu. Mungkin ini hasil simulasi yang di Bali, mungkin bisa ditayangkan untuk hasil simulasi yang di Sulut ya. Nanti biar sobat pemilih nanti bisa membedakan kira-kira mana desain surat suara yang menurut sobat pemilih bisa memberikan masukan ya sebagai masyarakat yang lebih sederhana. Ini ada 2 surat suara. 2 surat suara yang pertama yaitu surat suara untuk DPD RI. Ini sama persis tahun 2019, tidak ada perbedaan. Jadi ada nomor urut, ada gambar calon dan ada nama calon. Nah, ini untuk surat suara DPD RI. Lanjut. Selanjutnya untuk surat suara yang kedua. Ini yang pertama, ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara untuk yang ketiga ini, karena ini dalam 1 surat suara ya untuk desain yang kedua. Untuk warna kuning ini calon warna kuning untuk DPR RI, warna biru untuk DPRD provinsi, warna hijau untuk DPRD kabupaten kota. Sementara kalau 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah nama, nomor urut dan nama partai politik peserta pemilu tahun 2024. Sementara yang di bawahnya itu adalah nama-nama caleg ya, nama-nama caleg di bawah partai politik. Dan ini dalam 1 surat suara bentuknya berjajar seperti ini. Nah, ini nanti juga sama di dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya. Ini sobat pemilih berarti sekaligus bisa memilih 3 ya, bisa memberikan suaranya 3. Dan plus presiden dan wakil presiden, berarti dalam 1 lembar memilih 4 surat suara. Ya, ini yang 3 surat suara tadi ya, ini sama seperti pemilu tahun 2019 untuk calon DPD RI. Yang ini presiden dan wakil presiden, bawahnya adalah calon legislatif untuk DPR RI. Nah, ini. Sementara yang 1, nah ini berjajar untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, ini. Nanti sobat pemilih juga bisa langsung mencermati bersama-sama, mungkin memberikan masukan ya, memberikan masukan untuk desain surat suara seperti apa. Itu tadi Bu ya penjelasannya. Ya. Mungkin ada kiat-kiat lain Bu setelah penjelasan ini tadi terkait dengan surat suara untuk disampaikan kepada sobat pemilih. Ya, nanti harapannya dengan penyederhanaan surat suara ini nanti juga animo masyarakat untuk datang ke TPS lebih banyak lagi, sehingga angka partisipasinya juga semakin naik karena sudah tidak perlu lagi ribet-ribet membuka 5 surat suara ya, membuka 5 surat suara. Dan tidak harus sampai pagi itu ya. Dan tidak harus bagi penyelenggaranya atau calon penyelenggaranya juga tidak perlu khawatir karena lebih sederhana. Jadi tidak harus sampai pagi ya, seperti itu. Hanya saja memang perlu yang namanya pendidikan pemilih karena ini sesuatu yang baru dan juga perlu sobat pemilih ketahui sebenarnya undang-undang dan regulasinya ini masih sama yang digunakan untuk pemilu tahun 2019 kemarin ya dengan pemilu tahun 2024 karena tidak ada perubahan undang-undang. Dan ini pun desain surat suara ini pun juga belum final ya, belum final. Artinya nanti kita tetap menunggu bentuk yang paling ideal yang meminimalisir kesalahan maupun meminimalisir
kecelakaan kerja seperti yang disampaikan tadi. Harapannya memang seperti itu. Berarti dulur pemilih itulah tadi desain-desain. Kalau di pemilu 2019 kemarin kita mencoblos 5 surat suara, kalau sekarang KPU menyederhanakan menjadi 1 surat suara atau 3 surat suara atau 2 surat suara. Ya, betul. Ya, tapi tetap kita menunggu dari KPU RI tentunya Bu ya, terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Apapun keputusan KPU RI, kita tetap dukung, kita tetap sebagai penyelenggara mungkin tetap harus menggunakan hak pilih kita dalam proses pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Blitar. Betul, siap. Nah. Terima kasih Bu, semoga tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Dulur pemilih, dengan penjelasan ini tadi semoga tetap semangat untuk berdatang ke TPS dalam memilih maupun sebagai daftar sebagai penyelenggara Bu ya. Betul. Karena kemudahan-kemudahan ini menjadikan tidak seribet seperti kemarin. Kalau kemarin 2019 itu sampai pulang pagi belum selesai. Kalau sekarang mudah-mudahan desain ini bisa mempermudah dan melancarkan penyelenggaraan pemilu di 2024. Betul. Bu, kalau yang saya ingat program nasional itu kan pemilu 2024 itu kan serentak. Ya. Ada pemilu serentak pilkada maupun sebelum ditutup Ibu ya. Ini mungkin ada penjelasan sedikit kepada dulur pemilih. Bagaimana konsep pemilu 2024 yang serentak itu dengan apakah serentak pilkada maupun pileg, bagaimana penjelasan Ibu? Jadi sebenarnya untuk pemilu dan pemilihan ya bahasanya, pemilihan ini kan dinaungi atau regulasi yang mendasarinya berbeda. Kalau pemilu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sementara kalau pemilihan menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini sudah jelas, sudah pasti bahwa nanti penyelenggaraan pemilihan serentak ini dilaksanakan di bulan November. Dan 2024 ini baik pemilihan gubernur, wakil gubernur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, ini untuk sobat pemilih maupun seluruh masyarakat Kabupaten Blitar khususnya ini mungkin untuk bersiap-siap. Jadi di tahun 2024 nanti kalau nyoblos tidak hanya 1 surat suara saja untuk pemilihan bupati saja atau pemilihan gubernur saja, tapi untuk memilih 2 sekaligus, yaitu pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wakil bupati. Sementara untuk pemilu tahun 2024 ini regulasi yang mendasarinya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sampai hari ini belum ada keputusan bersama baik oleh pemerintah penyelenggara maupun oleh Dewan ya atau DPR RI kaitannya sama tanggal dan kapan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Jadi keserentakannya itu bukan dilaksanakan dalam 1 hari yang sama, tetapi keserentakannya dilaksanakan dalam tahun yang sama. Tetapi tahun pemilu tahun 2024 yang sama, tetapi di hari dan waktu yang berbeda. Nah, ini penyelenggaranya. Kalau untuk pemilunya sendiri memang untuk 5 jenis pemilihan tadi, pemilihan presiden, wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota untuk pemilunya. Dan info yang diajukan oleh KPU ini adalah dilaksanakan di bulan Februari meskipun belum ada kepastian di tanggal dan bulan berapa untuk pemilunya. Tapi untuk pemilihannya, ini pemilihan gubernur dan bupatinya, ini sudah bisa dipastikan di bulan November tahun 2024. Nah, ini untuk just info saja untuk sobat pemilih di Kabupaten Blitar yang ingin menyiapkan dirinya baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara dan juga sebagai pemilih pada pemilu tahun 2024. Dan juga mungkin untuk selalu mengikuti informasi-informasi dari KPU maupun KPU provinsi, khususnya juga di Kabupaten Blitar, di KPU Kabupaten Blitar, untuk update informasinya sehingga nanti hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan ini nanti selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Harapannya juga nanti sama-sama kita menyiapkan diri baik penyelenggara, peserta maupun pemilih. Nah, seperti itu mungkin ya. Berarti seperti itu Bu ya. Sebelum diakhiri Bu, satu lagi pertanyaan. Bagaimana persiapan KPU dalam menghadapi tahun pemilu yang begitu rumitnya di 2024? Dikaitkan dengan wabah yang saat ini masih pandemi. Nah, bagaimana persiapan juga untuk itu? Kalau KPU sih berharap pandemi segera berakhir ya. Kita semuanya berdoa semoga pandemi segera berakhir. Cuman untuk KPU sendiri kita hari ini tahapannya mungkin di awal tahun 2022 ya.
kita tahapannya saat ini sedang menyiapkan perencanaan program dan anggaran ya. Nah, sampai hari ini kita masih menganggarkan bagaimana pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan nanti di masa pandemi. Artinya di situ kita menyiapkan anggaran memang untuk protokol kesehatannya ya, karena kemarin pemilihan tahun 2020 kita benar-benar merasakan ini bagaimana pemilihan yang pertama kali dengan standar protokol kesehatan. Tidak hanya penyelenggaranya yang ribet, pemilihnya juga ribet, juga anggarannya juga harus lebih karena harus menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Sama hari ini kita menyiapkannya dengan melakukan penganggaran atau merencanakan anggaran dengan tetap melaksanakan tahapan pemilu maupun pemilihan ini dengan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Juga ini penyampaian pendidikan pemilih maupun sosialisasi ini juga tetap bagaimana tetap mematuhi protokol kesehatan. Meskipun harapan kita semuanya semoga di tahun 2024 pandemi sudah berakhir, nah sudah berlalu. Itu ya. yang diharapkan. Betul. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya, dulur pemilih. Itulah tadi penjelasan dari Bu Nikmah, anggota KPU Kabupaten Blitar, Divisi Teknis yang sangat gamblang. Namun ini semuanya belum final, tetap KPU Kabupaten Blitar menunggu dari KPU RI ya Bu. Tentu KPU RI, apapun keputusan KPU RI nanti KPU Blitar siap melaksanakan. Betul. Ya. Dulur pemilih, semoga penjelasan dari Bu Nikmah tadi menjadi pencerahan bagi dulur pemilih semua dalam menyiapkan pemilu di Kabupaten Blitar di tahun 2024. Kita sukseskan bersama pemilu 2024, tetap menjaga protokol kesehatan. Harapannya wabah pandemi di Indonesia, wabil khusus di Blitar, sudah selesai. Siap. Amin. Ya, semoga tetap sehat, semangat Bu. Terima kasih waktu-waktunya. Maaf mengganggu kesibukan Bu Nikmah dalam pagi ini harus menyampaikan kepada sobat pemilih di Kabupaten Blitar. Terima kasih. Ya. Dulur pemilih, itu tadi penjelasan dari Bu Nikmah. Dari saya, apabila kurang lebihnya dalam memandu acara ini ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Kita jumpa lagi di channel Informasi Pemilu di Kabupaten Blitar bersama KPU Kabupaten Blitar. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.